Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kali ini kita akan membahas tentang intonation. What is intonation? Intonation is the variation in tone of voice when someone speaks. This includes changes in the pitch of the voice used to convey additional meaning, such as emotion, questions, and emphasis. Intonation is important in oral communication because it helps listeners understand the speaker's attitudes, feeling, and intention. Jadi, intonasi adalah variasi nada suara ketika seseorang berbicara. Ini mencakup perubahan dalam tinggi rendahnya nada suara yang digunakan untuk menyampaikan makna tambahan seperti emosi, pertanyaan, dan juga penekanan intonasi penting dalam komunikasi lisan karena membantu pendengar memahami sikap, perasaan, dan juga maksud pembicara. Dalam bahasa Inggris, intonasi sering digunakan untuk menunjukkan sikap atau emosi pembicara, seperti kebahagiaan, kesedihan, keraguan, ataupun ketegasan. Intonasi dapat membantu menyampaikan nuansa dalam percakapan dan sangat penting dalam bahasa lisan untuk memberikan konteks yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih mendalam. Next, selanjutnya ada intonation function. Distinguishing sentence tips. Intonation helps differentiate interrogative sentences, statements, comments, or exclamation. Di sini pertama, membedakan jenis kalimat. Intonasi membantu membedakan antara kalimat tanya, pernyataan, perintah, dan juga seruan. Terus yang kedua, expressing emotions. Intonation shows the speaker emotions such as joy, sadness, anger, or irony. Mengekspresikan emosi. Intonasi ini menunjukkan emosi pembicara seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau ironi. Next, yang ketiga, highlighting or emphasizing important parts. Intonation emphasizes certain word of phrases in a sentence, helping listeners understand important information. Di sini menyoroti atau menekankan bagian penting. Intonasi menekankan kata atau frasa tertentu dalam kalimat yang dapat membantu pendengar memahami informasi penting. Kemudian ada signaling or continuation. Intonation signals whether a speaker has finished his or her thought or is about to continue. Memberi sinyal akhir atau kelanjutan. Intonasi memberi isyarat apakah seorang pembicara telah menyelesaikan pemikirannya atau akan melanjutkannya. Kemudian, structuring discourse. Intonation helps organize and connect parts of larger discourse, such as in a speech or complex narrative. Menyusun struktur wacana. Intonasi membantu mengatur dan menghubungkan bagian-bagian dari wacana yang lebih panjang, seperti dalam pidato atau narasi yang kompleks. Kemudian ada identifying the focus of information. Intonation indicates which part of the sentences is the main focus of information. Mengidentifikasi fokus informasi. Intonasi menunjukkan bagian mana dari kalimat yang merupakan fokus utama informasi. Next, di sini juga ada several main tips of intonation. Yang pertama itu ada failing intonation. Use in statement sentences, command sentences, or information sentences. Example, I'm going to the market. Jadi di sini intonasi jatuh atau failing intonation digunakan pada kalimat pernyataan, kalimat perintah, atau kalimat informasi. Contohnya, saya akan pergi ke pasar. Next, raising intonation. Used in yes or no questions or when indicating uncertainty. Example, have you eaten yet?
Di sini juga ada intonasi naik atau rising intonation. Digunakan pada kalimat pertanyaan ya atau tidak, atau ketika menunjukkan ketidakpastian. Contohnya, apakah kamu sedang makan? Next, rise fall intonation used to show contrast of emphasis on a word or praise, often used in sentences that express surprise or distress. Example, did that really happen? Di sini juga ada intonasi naik turun atau rise fall intonation. Digunakan untuk menunjukkan kontras atau penekanan pada suatu kata atau frasa. Sering digunakan dalam kalimat yang menyatakan kejutan atau ketidakpercayaan. Contoh, benarkah itu terjadi? Kemudian, fall rise intonation used to indicate doubt or uncertainty, often appearing in context that require further clarification. Example, although maybe we could go later. This intonasi turun naik atau fast rise intonation. Ini digunakan untuk menunjukkan keraguan atau ketidakpastian, sering muncul dalam konteks yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Contohnya seperti, saya pikir mungkin kita bisa pergi nanti. Dan ada juga intonasi level. Intonation that is relatively flat and thus not so many changes in pitch is often used in reading manuscripts or texts that do not require special emotion or emphasis. Example, in an official speech or new readings. Di sini intonasi level atau level intonation. Intonasi yang relatif datar dan tidak menunjukkan banyak perubahan nada. Sering digunakan dalam pembacaan naskah atau teks yang tidak memerlukan emosi atau penekanan khusus. Contohnya dalam pidato resmi atau pembacaan berita. Sekian pembahasan dari saya dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.